Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Juragan, mudah-mudahan semuanya sentiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kekuatan iman, Islam, dan ihsan. Dan istiqomah dalam menjalankan segala suruhan, meninggalkan segala larangan, hingga tiba masanya kita dipanggil olehnya bagi mempertanggungjawabkan setiap apa yang pernah kita lakukan di dunia ini. Jamaah yang dirahmati sekalian, pagi hari ini kita akan teruskan siri kajian kita yakni menyambung pelajaran hadis kita. Dan kita telah masuk pada bab yang ke-103 dalam kitab Bulughul Maram, Masawi'ul Akhlaq, At-Tarhib Masawi'ul Akhlaq. Hadis-hadis dalam bab ini, bab 103, muka surat 868, menyenaraikan sifat-sifat yang madmumah, yang amat berbahaya bagi kehidupan seorang muslim, bagi kemurnian, kesucian diri seorang mukmin. Kita tidak tahu pasti, tapi inilah sebenarnya salah satu kebijaksanaan penyusun kitab Bulughul Maram,
Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jika jamaah perhatikan, katalah Kitabul Jami', kitab yang terakhir ini dalam buku Warom, yakni kitab yang ke-17, sama karena Bulugh Maram dibahagi menjadi 17 kitab istilahnya, bagian tepatnya. Bagian terakhir Kitabul Jami' dan menyerahkan tentang Babul Adab. Itu bermula pada muka surat 843 lagi. Ibnu Hajar Asqalani ketika menyusun kitab Bulugh Maram, khasnya bagian terakhir Kitabul Jami', Babul Adab. Bab yang pertama, lebih tepatnya yang ke-100 di situ, yakni adab-adab yang mahmudah dari segi zahir. Sifat perangai akhlak zahir, yakni menjaga keharmonian hubungan sesama muslim. Seperti bila berjumpa, salam, bila beri salam, menjawab, bila dijemput, datang, bila kawan sakit, suruh menziarahinya, bila diminta nasihat, nasihati, bila meninggal, di antaranya keterangan. Ini kan akhlak-akhlak zahir yang boleh dilihat. Bermula dengan itu. Dan seterusnya lah. Yang pertama ini. Kemudian, dalam bab berikutnya, yang ke-102, beliau menyatakan tentang adab-adab atau sifat-sifat yang mahmudah juga. Jadi sifat mahmudah dari segi zahir, sifat mahmudah dari segi hati. Dimulakan dengan zuhud dan wara. Dalam bab yang ke-102 ini disenaraikan sifat-sifat mahmudah yang ada dalam yang mesti ada dalam hati seorang mukmin, dimulakan dengan sifat zuhud, sifat wara. Karena rasa-rasanya kalau orang hanya baik dari segi penampilan luaran, tetapi tidak baik dari aspek hatinya, ya itu hanya belakon namanya. Dari segi zahir, dari segi penampilan luar biasa baiknya. Orang suka melihat perangai zahirnya. Tapi jika itu tidak didasari dengan hati yang bersih, itu hanya belakon. Sehingga sia-sia. Sehingga Ibnu Hajar Asqalani meletakkan sifat mahmudah yang ada dalam hati seorang yang perlu ditanamkan, zuhud dan wara. Dan kemudian jelaskan dengan hadis-hadis berikutnya yang semuanya berkaitan dengan zuhud wara. Sehingga apa yang ditampilkan oleh seseorang dari segi luaran hendaklah ianya sebagai cerminan daripada apa yang dalam hati. Begitu. Pengajaran yang boleh kita ambil, ini dari segi susunan, ya, penyusunan buku ini. Nampaknya Ibnu Hajar Asqalani memberikan pesan yang begitu jelas dan ketara dari segi penyusunannya. Hendaklah setiap muslim ini, apa yang ditampilkan di luaran itu adalah terjemahan daripada apa yang dalam hati. Bukan hanya gambar, bukan hanya make up,
bukan hanya drama. Adalah dihiasi dengan sifat yang mahmudah dalam hati, dimulakan dengan sifat zuhud dan wara itu. Setelah selesai, beliau menyaraikan beberapa hadis tentang sifat mahmudah yang mesti dimiliki oleh seorang muslim. Maka dalam bab yang ke-103 ini, yang kita nak pelajari hari ini, beliau beri tajuk At-Targhib fi Masawi'il Akhlaq. Peringatan kepada kita supaya kita menjauhi akhlak yang tercela. Hanya sifat-sifat yang madhmumah. Yang madhmumah. Ini menarik sekali. Susunan buku ini sangat menarik. Mula-mula yang akhlak luaran yang cantik, tapi tidak ada mananya tanpa didasari hati yang bersih, bebas daripada kotoran. Jadi, bab yang ke-103, akhlak tercela, masawiul akhlak, ini akan menyenaraikan sifat-sifat yang madhmumah. Dan juga menariknya, ini menurut bagi saya satu bukti ya, kecerdasan Ibnu Hajar Al-Asqalani, ketelitian beliau ketika beliau menyusun kitab ini dan hendak menjelaskan tentang sifat-sifat tercela yang mesti dan wajib dihindar oleh setiap muslim, diletakkan hadis pertama, yakni tentang hasad. Ini luar biasa bagi saya, tentang hasad. Bukan yang lain-lain. Jamaah boleh lihat dalam buku itu ya, yang kita nak pelajari, tentang hasad, yakni hadis yang ke 1507. Tengok dalam bukunya ya. Dan saya harap semuanya ada buku lah, sebab ya sekarangnya koleksi buku ini tidak ada ruginya. InsyaAllah tidak ada ruginya. Percayalah. Ringgit yang kita belanjakan untuk beli buku, untuk kita pelajari, tidak ada ruginya. Apalagi nanti bila kita pelajarinya dan kita wakafkan, kita wariskan maksudnya, kepada generasi selepas kita, oh pahalanya akan mengalir. Pahalanya akan mengalir. Koleksi buku tidak ada ruginya, bahkan manfaatnya. Dan insya Allah, kata guru saya, kalau rumah kamu penuhi dengan buku dan kitab, kamu pajang keluar, insya Allah pencuri tak akan masuk. Saya pikir mula-mula itu sebagai azimat. Rupanya penjelasannya, ialah kalau pencuri mengintai rumah kamu, lalu isinya hanya kitab dan Quran, takkan nak mencuri Quran. Ayat tak jadi masuk. Tapi kalau di almari itu penuh dengan perhiasan-perhiasan mahal, pasti akan dipecah pintunya. Karena tentulah kitab-kitab yang banyak kan tidak menarik pencuri. Mana ada pencuri mencuri kitab? Tidak. Itu rupa-rupanya boleh mengelak pencuri katanya. Masya Allah. Jadi saya harap jamaah memilikilah buku-buku yang dipelajari itu. Tidak ada ruginya. Yang pasti untung. Ya. Jadi diletakkan sifat hasad, atau maksudnya disusun hadis tentang hasad sebagai hadis yang pertama oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika beliau menyusun buku ini, nak menjelaskan tentang sifat-sifat mazmumah yang tercela. Baik, itu apa yang saya tangkap ya, daripada susunan buku ini. Menunjukkan sangat cerdas. Jadi bagaimana beliau Ibnu Hajar sekali bukan sekadar yang penting aku susun. Yang penting aku susun nomor satu. Nampaknya beliau penuh dengan pertimbangan. Dan ada misi yang tidak disampaikan kepada si pembacanya kelak. Subhanallah.
Baik, hadis yang ke-1507 merupakan hadis pertama daripada bab yang ke-103, akhlak tercela atau masalah akhlak. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Status hadis adalah sahih, bersumber daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Dalam riwayat yang lain ditambah au qala al-ushbah. Dalam riwayat dengan lafaz au qala al-ushbah. Artinya daripada Abi Hurairah, dia berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhi oleh kamu akan kedengkian, hasad. Kerana sesungguhnya hasad itu, dengki itu, memakan kebaikan sebagaimana api membakar atau memakan kayu bakar. Dalam matan yang lain, ay al-ushbah, seperti api melahap, membakar semak belukar atau rumput yang kering. Begitu pantasnya kedengkian memusnahkan kebaikan. Baik, jamaah sekalian, tidak seorang pun umat Islam yang mengkaji Al-Quran khasnya sebelum mempelajari hadis. Dalam Al-Quran telah banyak ayat-ayat yang cerita tentang dengki dan kisah-kisah dengki. Ketika Quran bicara tentang kedengkian, semua yakni menceritakan kisah-kisah yang sangat-sangat tragis. Sangat tragis. Pengasas dengki adalah iblis. Pengasas dengki adalah iblis. Tengok bagaimana nasib yang menimpa iblis karena kedengkiannya kepada Adam di surga lagi. Di surga lagi. Sangat tragik. Ia dilaknat oleh Allah, diusir oleh Allah daripada surga. Track record iblis yang baik sebelumnya lenyap sama sekali. Keimanan iblis yang masih mengakui Allah sebagai Tuhannya terbatal. Ya, tentang kisah iblis itu macam-macam, mesti macam-macam pendapat je mesti ada yang mengatakan iblis itu sebenarnya bukan nama, iblis itu yakni gelaran. Ya, gelaran. Setelah jahat. Namanya yakni Azajil katanya. Ada tuh dalam Ibnu Katsir disebut. Tugasnya yakni Haris, dia lebih terkenal sebagai Haris. Haris itu penjaga. Karena ditugaskan menjaga surga. Namanya Azajil, bukan malaikat nama dia. Dan kemudian jahat mendapat gelaran iblis daripada ablasa yang mana putus asa daripada rahmat Allah. Wallahu alam, itu dia pendapat. Ya itu tak begitu penting sangat, ada sebagai pengetahuan lah. Yang pasti dia makhluk pertama yang punya sifat dengki. Akibatnya ia mengalami satu peristiwa nasib yang sangat tragis saya katakan tadi. Dilaknat oleh Allah, diusir daripada surga. Apa lagi? Dihapuskan semua kebaikan yang dilakukan sebelumnya. Terbatal sahadahnya. Allahu Akbar.
Lihat apa yang dialami oleh anak Adam dalam surah Al-Maidah. Pergaduhan antara kedua anak Adam. Sehingga yang seorang tergamak membunuh saudara sendiri. Apa puncanya? Dengki. Betul-betul setiap cerita kedengkian yakni peristiwa yang betul-betul tragis. Sanggup membunuh. Dengki punya pasal. Lihat apa yang telah menimpa Nabi Yusuf alaihissalam semasa masih zaman kanak-kanak, dicampak dalam perigi buta oleh abang-abangnya. Apakah yang mendorong, menggerakkan hati abang-abangnya? Tergamak sampai hati, tega mencampakkan Yusuf dalam perigi buta? Dengki. Tragis sungguh. Sangat-sangat tragis. Belum lagi dalam Quran banyak sekali ahli kitab asal Yahudi enggan menerima Islam yang dioleh Rasulullah SAW. Bukan mereka tidak faham, bukan mereka tidak tahu itu Nabi terakhir yang Allah janjikan dalam kitab mereka. Bukan mereka tidak faham, ngerti sifat-sifat Nabi terakhir yang dijanjikan. Mereka telah ketahui. Tapi kenapa mereka tolak? Kedengkian. Kedengkian. Begitu dahsyatnya kesan daripada keburukan, kesan yang dilakukan, kesan daripada sifat dengki yang ada dalam seorang. Sanggup membunuh, sanggup menolak kebenaran, sanggup bla 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 bla. Betul, kedengkian ini adalah memberi madarat yang pasti kepada pelakunya. Dan boleh jadi juga kepada yang jadi mangsanya dengan izin Allah. Begitu besarnya bahaya, madarat, kedengkian yang dilakukan oleh seseorang sehingga Allah Subhanahu wa taala pun memberitahu hambanya yang muslim tentunya, saya mohon perlindungan kepada Allah daripada kedengkian orang. Wa min syarri hasidin idza hasada. Bila Allah suruh kita memohon perlindungan kepadanya, qul a'udzu bil falaq, itu kan kita suruh berlindung pada Allah. Apa maknanya? Maknanya tanpa perlindungan Allah terhadap diri kita, rasanya susah, mustahil kita dapat menyelamatkan daripada madarat yang ditimbulkan oleh orang yang dengki. Hasid, pendengki. Apabila si hasid ini sudah hasada. Bila hasid, si pendengki sudah melakukan operasi. Kita, ya Allah, lindungi aku, ya Allah. Lindungi, ya Allah. Pertama, karena kita tidak tahu siapa yang dengki kita. Bagaimana mungkin kita dapat mengelak keburukan akibat kedengkian orang kepada kita, jika kita pun tidak tahu siapa yang mendengki kita, sejauh mana, sebesar mana kedengkiannya, sejauh mana usahanya untuk menjahanamkan kita, kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu macam mana kita nak menyelamatkan diri. Satu-satunya cara, qul a'udzu birabbil falaq. Seterusnya hingga wa min syarri hasidin idza hasad. Saya hanya ingin menyampaikan, maksud saya tadi cerita-cerita itu, dengki sifat buruk, sifat mazmumah yang pertama sekali dilakukan oleh makhluk yang bernama iblis.
Itu sifat banik, maknanya sifat buruk yang tertua. Yang tertua. Sebelumnya kita tidak kenal dengki. Coba cari dalam kisah Al-Quran. Siapa penghayal sebelum iblis dengki kepada Adam lah. Ada makhluk sebelum iblis. Dia masas. Dan jangan salah. Jangan lupa. Kitab Talbisul Iblis yang dulu telah kita pelajari, walaupun tidak dari satu A hingga Z. Di sana juga ada cerita dengki. Iblis tahu karena kedengkiannya kepada Adam menyebabkan ia dilaknat, diusir, dimurkai oleh Allah. Maka iblis akan menjadikan kedengkian ini cara, senjata untuk menyesatkan anak-anak cucu Adam. Iblis sedar betul. Bahasa mudah mungkin iblis fikir begini. Aku dimurka oleh Allah. Aku dilaknat oleh Allah. Karena sifat hasadku pada Adam. Aku akan menjadi penghuni neraka. Kalau begitu, aku mau Adam dan anak cucunya menemaniku di neraka. Dan aku akan gunakan alat senjata. Satu dari senjata ini, al-hasadu. Hati-hati. Hasad. Dalam hadis banyak, dalam Quran sudah banyak. Tentang cerita dosa, dosa besar. Semua sudah tahu, dosa besar. Sehingga Nabi memberitahu kita, dengki itu boleh makan kebaikan. Sebagaimana api melahap, membakar kayu api. Ya mas sekalian, tapi sebenarnya eloklah kita pelajari tentang pengertiannya. Sebab begini ya, dalam belajar apapun ya mas sekalian, kita mesti sepakat dahulu tentang definisi, tentang pengertian sesuatu yang kita nak bincang itu. Selagi kita belum persetuju tentang definisi, nanti pasti pembicaraan lain lah. Sehingga hari ini, coba jemaah lihatlah perselisihan pendapat. Ya kadang-kadang mereka belum sepakat tentang definisinya. Saya tidak mengatakan mana betul, mana salah. Maknanya kalau kita nak bincangkan sesuatu, kita mesti sepakati dahulu dengan orang yang lawan kita bicara ini tentang definisi itu. Contohnya kalau kita bicara tentang riba, kita kena sepakati dahulu. Definisi riba itu apa yang kita setuju dengan definisi itu, orang itu setuju, semua orang setuju. Baru nanti perbicaranya terarah. Tapi kalau ta'rif riba yang dipegangi oleh A tak sama dengan tarif riba yang dipegangi oleh B, oleh C, ya kemudian dia berbincang, berdebat hingga kiamat tak akan selesai masalah. Jadi ta'rif adalah penting. Bicara tentang bid'ah, A, B, C, D, kumpul bicara tentang bid'ah. Pastikan sebelum bicara, cari kesepakatan dulu tentang definisi bid'ah. Supaya nanti pembicaranya tidak keluar. Sehingga definisi itu ya, sebagai satu panduan. Untuk berfikir. Tapi kalau A punya definisi lain tentang bid'ah, B punya pengertian lain, C lain, ya tak akan jumpa. Pembicaraan itu tak akan jumpa. Nah ini pentingnya. Apa saja. Dan memang begitulah kaidah dalam perbincangan. Memang tidak mudah. Ya, tidak mudah menseragamkan. Nah, kalau boleh katakan begitu. Menseragamkan, menyamakan pengertian, pemahaman tentang definisi sesuatu. Itu tidak mudah. Kalau lihat banyak dalam perdebatan yang hebat, golongan-golongan intelektual, nak mencari
kesepakatan dalam mentakrifkan sesuatu yang dia itu pun kadang-kadang berhujah, baru saya oke, sekarang setuju definisi ini? Setuju. Wah, bukan terus masuk kepada uraian. Baik, saya ingin sampaikan dahulu, apa itu hasad? Paling tidak jamaah sekalian, kalau kita bicara hasad, yang bahasa namanya dengki, bela negeri sebelah dongki ya. Dengki, kalau bela negeri jadi dongki. Ada 3 perkataan yang mempunyai persamaan, tapi perbezaan. Ada perbezaan. Ya. Artinya kalau kita bicara dengki, kita mesti juga hasad, kita juga bicara tentang istilah yang lain. Namanya ghibthah, rin, ba, po, ta. Al-ghibthah. Dan yang ketiga, ya ada panggil syamatah. Syamatah. Paling tidak 3 ini hendaklah dipahami karena ada kaitan antara satu dengan yang lain. Al-hasad, al-ghibthah, dan asyamatah. Baik, saya sampaikan dahulu takrifnya. Al-hasad ini jamaah sekalian hampir disepakatilah walaupun ada perbezaan susunan ayatnya. Pengertian hasad yakni tamanni zawalin ni'mati an ghairihi. Hasad itu yakni keinginan yang ada dalam hati seseorang, harapan yang ada hati seseorang terhadap hilangnya nikmat orang lain. Kita melihat orang lain dapat nikmat. Lalu dalam hati kita ada keinginan, ada harapan agar nikmat itu hilang. Itu dengki. Itu dengki. Jadi dengki tidak sepatutnya, tidak semestinya diucapkan. Kita mengharapkan ada orang naik jawatan, lalu dalam hati kita, harap-haraplah sebulan 2 dibuang kerja. Ya. Tengok keluarga bahagia, harap-haraplah gaduh. Mengharapkan hilangnya nikmat orang lain. Tamani zawalin nikmat. Wa tahawwuliha ilaihi khasatan. Sama ada nikmat orang lain yang dia akan hilang itu nanti pindah padanya atau tidak, itu lain masalah. Artinya apa? Mujarradu tamani salabin nikmah min warihi. Semata-mata bila orang itu mengharapkan, menginginkan, harap sangatlah nikmat yang ada dalam orang itu lenyap daripadanya, ditarik oleh Allah, itu pun sudah dengki. Lebih dengki lagi, taraf lebih tinggi, mengharap bahwa nikmat orang lain yang hilang tadi nanti pindah padanya. Bila dia sudah jatuh, diturunkan jawatan, aku harap saya pula yang naik, yang ambil alih. Wah, itu dengki nomor 2 itu, atasnya lagi itu. Jadi falhasil yataman al-khair li nafsi faqat. Ini bermakna orang yang dengki ini hanya mengharapkan, menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri saja. Tak senang hatinya, tak mau orang lain dapat kebaikan untuk diri saja. Wala yarda bima qasamallahu lahu wa li ghairihi. Tidak ridha dengan apa yang Allah telah tetapkan, yang Allah agih-agihkan dalam hambanya. Dan ini adalah sifat yang sangat-sangat tercela. Sangat tercela. Itu hasad. Sementara ghibthah, ini secara ringkas ya, ghibthah, rin, ba, to, ta marbutoh. Ghibthah. Itu tamanni ni'matil allati yaraha al-insan inda ghairihi
Duna tamani zawaliha an ghairi. Mengharapkan, menginginkan mendapatkan nikmat seperti mana nikmat yang Allah berikan pada orang lain, tanpa mengharapkan nikmat orang lain itu hilang daripadanya. Tengok orang lain, lalu kita ada keinginan, ya Allah, agak inginlah macam dia. Saya inginlah punya macam dia. Saya ingin macam dia itu senang, saya ingin senang macam dia. Itu nama ghibtah, bukan hasad. Jadi bezanya sangat nipis sekali lah. Perbezaan sangat nipis. Menginginkan mendapatkan nikmat sebagaimana nikmat orang lain, setakat itu saja ghibtah. Hukumnya harus. Tapi kalau menginginkan, mengharapkan dapat nikmat seperti mana nikmat yang orang lain terima, dan berharap nikmat orang itu hilang daripadanya, walaupun tidak berpihak padanya, itu jadi hasad. Tengok bezanya, nipis sekali. Dan itu ada dalam hati kita. Yang tahu kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ghibtah adalah sifatun hamidah. Kalau hasad itu sifatun madhmumah, sifat yang tercela, ghibtah itu sifatun mahmudah, hamidah. Li'annaha da'iyatun lil kamal. Ya. Karena ghibtah itu boleh mendorong seseorang, memacu seseorang untuk mendapatkan kesempurnaan hidup. Tengok orang lain sempurna, kita ingin sempurna macam dia. Orang lain berjaya, teringin kita berjaya macam dia. Gitu. Ayat tamanal mar'u misla malil maghbut minani min ghairi atamana zawaliha. Ya, sama. Mengharapkan mendapatkan nikmat sebagaimana diterima oleh orang lain tanpa menginginkan nikmat orang itu hilang daripada tangannya. Hampir semua ulama mentarikkan begitu. Imam Al-Qarafi contohnya kata begitu juga. Tamani khusuli misli ni'matil ghair li nafsik min ghairi ta'arudan li talabi zawaliha an sahibiha bal tastahi mithlaha li nafsika ma'a baqaiha li dawiha. Sama maksudnya. Kau mengharapkan mendapatkan nikmat sebagaimana yang orang lain dapat untuk dirimu sendiri, tanpa mengharapkan nikmat orang lain itu lenyap daripada dirinya. Ghibtah ini hukumnya harus, bahkan hukumnya sunat. Tengok nanti dalam perkara apa ghibtah. Istilah Al-Quran memang bukan ghibtah. Kalau istilah Al-Quran jadi namanya tanafus. Tanafus. Ghibtah itu dalam istilah hadisnya, kalau istilah Quran tanafus. Ada dalam surah Al-Mutaffifin, dia mau boleh rujuk nanti. Surah Al-Mutaffifin ayat ke-26 itu ada. Khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanaffasil mutanafisun. Itu dalam tafsirnya tanafus itu maknanya lebih kurang ghibtah. Orang lain berjaya, kita ingin berjaya. Orang lain berjaya, kita ingin berjaya. Jadi menjadi satu kejar orang itu menjadi inspirasi bagi kita untuk motivate diri kita berjaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Bukhari tentang ghibtah ini, tetapi Nabi tidak gunakan kalimat ghibtah, sekali menggunakan hasad. Tapi hasad yang maksudnya ghibtah. Daripada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, baginda bersabda, la hasada illa fitnataini. Tidak ada hasad, tidak dibenarkan dengki hasad kecuali dalam dua perkara. Nabi gunakan hasad. Sehingga ada orang kata hasad yang harus, dengki yang harus.
Tapi dengki yang harus sebenarnya kalau istilah agama bukan dengki ya. Walaupun Nabi gunakan hasad, namanya ghibtah itu. Apa dengki yang harus? Semua dengki tak boleh, haram. Kecuali dua, kata Nabi. Satu, rajulun atahullahu malan. Kita boleh hasad kepada seseorang yang Allah beri harta banyak. Fasallatahu ala halakatihi fil haqqi. Lalu hartanya yang banyak itu dia habiskan, dia belanjakan di jalan kebenaran. Dengan sebab harta yang banyak Allah berikan, infaknya pun banyak. Bantuannya pun banyak. Wakafnya pun banyak. Orang yang ditolong pun tidak sedikit. Semasa sehat, hartanya banyak. Semasa muda, hartanya banyak. Semasa tua, tinggal sedikit kerana semuanya sudah diinfakkan. Nah, kepada orang seperti ini kita boleh, ya Allah, saya ingin macam dia, punya harta macam dia. Dan kalaulah punya saya, Allah bagi harta kepada saya, sebanyak harta yang Allah berikan pada si fulan itu, aku akan lakukan sebagaimana orang itu lakukan. Ini namanya ghibtah. Karena ini masalah agama, hukumnya mustahabbah, sunat. Tapi kalau masalah dunia, hukumnya harus. Wah, orang tu berniaga berjaya ya, harus jujur. Kalau saya ingin berjaya macam dia, rajin. Itu harus. Tapi karena ini masalah agama, menginginkan, mengharapkan dirinya menjadi seperti orang kaya raya yang dermawan. Hukumnya mustahabbah. Yang kedua, wa akhar atahu Allahu hikmatan fa wa yabti biha wa yu'allimha. Yang kedua yakni iri, hasad kepada orang yang Allah beri ilmu, Allah beri hikmah, beri ilmu, dan dia beramal dengan ilmunya. Tengok orang yang banyak ilmu, lalu beramal dengan ilmunya. Atau maksudnya, dengki kepada, hasad kepada orang yang berilmu, yang amaliyah. Atau hasad kepada orang yang beramal ilmiah. Orang yang ada ilmu, ilmunya diamalkan, ilmu amaliyah. Atau orang yang banyak amal, amalnya ilmiah. Sila. Sila kita punya keinginan macam dia. Ghibtah. Hukumnya mustahabbah, amat-amat disukai. Kalau masalah agama. Masalah dunia hukumnya harus. Ya. Itu ghibtah. Dan yang ketiga, syamatah. Sama nanti, syamatah ini lahir karena kedengkian, itu masalahnya. Syamatah itu lahir akibat adanya hasad. Yang pertama itu. Bukan karena ghibtah, tapi karena hasad. Syamatah. Syamatah itu shin, mim, alif, ta marbutah. Syamatah. Menurut pakar bahasa, syamatah itu sebenarnya al-farah, gembira. Bibaliyatin man tu'adihi wa yu'adik. Gembira dengan adanya musibah yang menimpa orang yang dimusuhi atau yang memusuhinya. Ada orang memusuhi kita. Kita pun memusuhi dia. Ada orang menzalimi kita. Lalu orang yang menzalimi kita ini ditimpa musibah. Kesusahan. Mendengar saja orang yang selama ini menzalimi kita ditimpa kesusahan, kita pun gembira. Alhamdulillah. Kita sujud syukur. Kegembiraan yang kita rasakan, yang kita sedang rasai,
kerana mendengar berita musibah yang menimpa orang yang menzalimi kita, itu disebut syamatah. Itu makna asal. Gembira mendengar kesusahan orang lain. Itu syamatah. Yang pada asalnya yakni digunakan untuk musuh. Untuk musuh. Musuh susah, timpa musibah. Lalu kita gembira, katalah Yahudi lah yang jahat membantai orang Islam, lalu ditimpa bencana alam. Beritanya sampailah ke telinga kita. Lalu kita ucapkan Alhamdulillah. Itu makna asal syamatah. Hukumnya boleh jika ia ditujukan pada orang-orang yang jahat kepada kita. Orang yang menzalimi kita. Adapun syamatah sesama muslim, hukumnya haram. A muslim, B muslim. A mendengar saja B yang muslim ini ditimpa musibah, A gembira. Dosa. Sebab sama-sama muslim. Mungkinkah A yang muslim gembira mendengar penderitaan yang menimpa B? Boleh jadi jika dalam diri ini ada sifat hasad. Itu dia. Jadi dosanya double. A katalah hasad pada B. Begitu B naik jawatan, terpilih, dia pun, kata, kenapalah dia? Harap-haraplah dia jatuh. Harap-harap nanti sadung tengah jalan, jatuh, dibuang. Tak layak sebenarnya dia. Sepatutnya yang layak di kursi itu adalah aku. Ini sudah hasad nih. Sudah hasad tuh. Sepatutnya aku yang layak. Kenapa dia? Harap-harap dia jatuh. Itu hasad. Ya, dengan izin Allah, bulan 2, tahun 2, jatuh. B itu jatuh dari jawatannya. Mendengar kejatuhan B, A pun gembira. Itu nama syamatah. Hasad dosa, syamatah dosa. Coba apa yang ada? Nilai apa yang Allah nak nilai pada diri orang yang seperti ini? Kepada sesama muslim. Itu haram hukumnya. Dan itu dosa besar. Ironik, tak ada ironik zaman sekarang. Jadi kalau kita tidak mau ada dosa syamatah, jangan sekali-kali ada sifat dengki. Sekarang ini banyaknya sekalian mungkin. Jadi dalam pergaulan saya muslim ini, minta maaf, kata orang, janganlah kita gunakan apa ya, nilai-nilai gitu kan, jangan kita gunakan dalam seperti mana main bola sepak. Tapi itu permainan bola. Ini sekadar contoh ya. Kalau kita main bola sepak adalah ada tim A, tim B. Nah, yang terbaru, yang heboh tuh, KL City, yang mengalahkan JTT ya, Johor 2-0. Dalam permainan bola sepak, coba kata kalau tim A lawan tim B, lalu tim B ini melakukan kesalahan, sama ada handball, dipitak penalti, kotak penalti ke, atau dapat red card ke, agak-agak macam mana perasaan pasukan tim A? Seronok kan? Seronok melihat penderitaan lawan. Bila lawan buat salah, seronok. Padat. Handball di kotak penalti. Ini peluang keemasan untuk kita menang. Padan. Seorang daripada lawan, tim lawannya dibuang padang. Red card. Seronok. Dah ada 2 seronok. Nah itu kalau dalam bahasa agama namanya syamatah tuh. Gembira melihat penderitaan, kesusahan, musibah orang lain. Itu dalam bola sepak. Dalam bola sepak. Kalau itu dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam pergaulan, apalagi sesama muslim. Ma'iyadzubillah, kemauzubillah.
Kan permainan sukan itu sebenarnya kalau kita tidak berhati-hati ya Mas Yan, walaupun ada nilai positifnya, ya sebenarnya apa? Ya mungkin dapat kesehatan, kita menjagalah mesti semangat, apa namanya, kesukaran, mesti perpaduan, oke lah. Tapi kadang-kadang samatahnya juga kuat dalam sukan ini, Mas. Dalam sukan yang saling mengalahkan, bola sepak, badminton, yang inilah, atau apa sajalah, hampir ke semua lah. Itu sebenarnya tanpa kita sedari, masuk dalam hati kita tuh sifat samatah. Padan, bagus, dia silam. Bagus, dia sangkut bolanya. Kita dia seronok melihat apa namanya kesilapan orang. Kesusahan orang. Allahu Akbar. Kepada yang muslim hukumnya haram. Sebab syamatah pada asalnya itu yakni hanya digunakan untuk musuh. Gembira dengan musibah yang menimpa orang yang memusuhinya. Itu mana. Dan jangan sekali-kali kita melakukan perbuatan sesama orang muslim yang dengan perbuatan kita sesama muslim itu menyebabkan musuh-musuh Islam gembira. Itu dosa. Coba renung betul-betul ya sekalian. Ini saya sengaja saya sampaikan berdasarkan yang bersifat kekinian aja lah ya. Waqi'i. Fikul waqi'. Kata orang Islam, gaduh sama orang Islam, agak-agak lah musuh Islam seronok atau sedih. Atau ala sedih lah, saya simpati lah. Orang Islam gaduh sama sini, saya simpati. Pasti mereka seronok. Dan itu haram hukumnya. Bukan hanya haram karena orang Islam saling samatah, saling dengki. Tapi juga haram karena dengan perbuatan samatah dan dengki sama Muslim menyebabkan musuh Islam samatah. Gembira karena. Kalau kita nak kira kesalahan, cukup banyak. Patutlah Nabi memberitahu kita kedahsyatan dengki ini meranapkan kebaikan macam api melahap rumput yang kering. Sekali harum. Bila A sudah dengki pada B, kebaikan A kepada B selama ini hapus. Kalau dia pernah menolong pasti akan diungkit-ungkit. Tak tahu diri, sedangkan pertolongan yang diungkit-ungkit hapus. Itu yang telah dibuat. Peluang untuk menambah kebaikan kepada B tertutup. Jumpa sepatutnya bagi salam. Karena dengki, tak bagi salam. B bagi salam, sewajibnya dijawab. Karena dengki, apa salam-salam? Apa menyibuk? Salam-salam. Masya Allah. Coba perhatikan samatah dalam Al-Quran. Lihat surah Al-A'raf ayat 150. Al-A'raf 150. Kan itu kisah Nabi Musa menzahirkan kekecewaan atau mungkin kemarahan ya, kemarahannya kepada Harun, Nabi Harun alaihissalam. Karena Musa fikir Nabi Harun tak buat kerja. Sepeninggalan dirinya, Bani Israel sesat. Syirik semula. Sembah patung anak lembu. Jadi Musa fikir Harun tak tegur.
Pak Harun sudah berusaha. Dimarahnya Harun, pegang rambut dia, ditarik di hadapan Bani Israel. Tengok. Musa melakukan tindakan yang sebenarnya tidak terpuji. Karena memarahi Nabi Harun, menarik rambutnya, sambil memarahi Nabi Harun di hadapan Bani Israel, yang mana Bani Israel ini tidak suka Nabi Harun. Bani Israel tidak suka Nabi Harun, tak nak dengar cakapnya. Apa kata Nabi Harun kepada Nabi Musa setelah kepalanya ditarik oleh Nabi Musa dan dimarahinya? Fala tushmit biyal a'da'a. Ada ya dalam ayat angka 150. Keratan ayat yang berbunyi fala tushmit biyal a'da. Fa maka la jangan tushmit. Ini dari syamatah tu ya. La tushmit. Janganlah engkau menimbulkan rasa samatah, wahai Musa, dengan sebab aku al-a'da'a, kepada musuh-musuh. Nih, Bani Israel itu tak suka diriku, wahai Musa. Dia memusuhi aku, dia tak dengar nasihatku. Sekarang engkau marahi aku di hadapan mereka, engkau tarik rambut aku di hadapan mereka, mereka menonton, pasti mereka serot, pasti tepuk tangan. Kalau dalam bahasa sekarang mungkin pasti Bani Israel padan muka, padan Nabi Harun, padan. Hai Musa, terus lanjut, terus. Nabi Harun berpikir sejauh itu, Musa waktu itu tak terlintas. Kalau ia pun sepatutnya menegur Nabi Harun, kalau pun nak menegur atau nak menyalahkan, janganlah di hadapan orang yang tidak menyukai Nabi Harun. Sehingga tidak menimbulkan samatah pada hati musuh. Itu kalau pun terpaksa menegur, walaupun semua Nabi Harun itu ya tidak berhak, tidak layak lah untuk ditegurkan, dia tidak buat apa kesalahan. Nabi Musa kan belum siasat. Nabi Musa marah dahulu baru siasat kemudian kesilapan. Ini dia. Jadi kalau orang Muslim melakukan tindakan kepada Muslim yang lain, yang dengan tindakan itu menyebabkan musuh gembira, inilah dalilnya. Itu dosa, itu kesalahan. Dan samatah itu hanya timbul, hanya lahir, bila dalam hati seorang itu ada sifat hasad. Kalau hasad sudah bersih, samatah tidak akan muncul. Tadi saya nyatakan, samatah terhadap musuh boleh. Boleh samatah kepada musuh. Tidak jadi masalah. Tidak masalah. Tapi sesama Muslim diharamkan. Idharus samatah bil Muslim. Itu dilarang. Menzahirkan rasa gembira oleh sebab kesengsaraan, musibah yang menimpa orang Muslim. Itu dilarang. Senang tengok orang Muslim susah, sedih tengok orang mukmin senang. Itu samatah, itu dosa. Nabi memperingatkan kita dalam hadis Tirmizi. Darjah hadisnya yakni hasan, hadis hasan. Kalau saya tidak salah ingat, hadis ini daripada sahabat Nabi bernama siapa ya? Wathilah bin Asqa. Ya. Al-Wathilah bin Asqa. Ya kurang popular lah namanya. Kurang familiar dalam telinga kita kan. Wathilah bin Asqa. Ia pernah berkata, Nabi SAW bersabda, La tudhir asyamatata. Jangan kamu zahirkan samatah kamu. Jangan kamu zahirkan kegembiraan kamu. Kerana musibah yang menimpa, kesusahan yang menimpa orang Muslim. Li akhika, saudara kamu.
fayarhamuhullah. Kalau kamu zahirkan samatah sama muslim, nanti Allah akan menyayangi orang mukmin yang kamu samatah itu. Wa yabtalika, dan Allah akan uji kamu dengan dia. Bahasa mudahnya macam mana ya? Katakanlah ada orang jatuh. Ini contoh kecil ya, contoh kecil. Di majelis katalah ada orang yang tak tahu macam mana, mungkin pegang pinggan jatuh ke, menumpahkan air ke, tumpah air kena bajunya ke. Di masjid kan malu kan? Malu. Tumpahkan minuman kain Allah, baju di masjid malu. Mestilah. Orang itu pun sedih, kecewakan kenapa buat kesalahan. Lalu kita mentertawakannya. Kita tertawakan dia. Itu samatah. Ini contoh kecil ya. Orang itu sedih, kita pula tertawa. Nabi kata jangan. Sebab kalau kamu lakukan, Allah menyayangi orang itu. Allah merahmati orang yang kamu tertawakan itu. Dan suatu saat nanti, apa yang dialami oleh orang itu akan menimpa kamu. Apa yang dialami oleh orang kita akan menimpa kita suatu saat. Takut kita ya mas sekalian. Takut. Ibnul Qayyim al-Jauziyah, yang selalu saya rujuk dalam ucapan saya, dalam tanya saya, kalau kitab beliau Madarikus Salikin. Terus terang ya mas kan, ya saya tidak mampu menyembunyikan kecintaan saya kepada beliau dalam kitabnya Madarikus Salikin. Terus terang, saya tidak mampu menyembunyikan kecintaan saya. Terus terang, sangat menyukai saya kitab beliau yang satu ini. Bukan yang lain tak suka. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau berkata begini, ketika menguraikan ya hadis yang saya katakan tadi. Kullu maksiatin ayyarta biha akhaka. Setiap maksiat, cacat celah yang dilakukan oleh orang lain dan engkau menghinanya, engkau mencelanya, engkau mentertawakannya, fahiya ilaika. Masya Allah. Maka sesungguhnya cacat celah maksiat orang itu nanti suatu saat akan menimpa kamu. Kita mentertawakan, kita mencela, katalah anak orang lain yang buat tak senonoh. Oh, puluh anak tak reti didik anak kami. Anda kau macam itu begitu. Nampak aja alim, tapi anak kita macam itu. Kita mentertawakan, kita mengejeknya. Ibnu Qayyim memberi uraian terhadap hal ini. Jangan. Sebab suatu saat nanti dia akan menimpa anakmu. Kamu akan ditimpa maksiat, satu yang mengaibkannya pada dirimu. Yahtamilu ayurida fiha. Itu maksudnya. Anasairah ilaika. Karena boleh jadi akan berlaku pada diri kamu. Wala buddha anta malah. Dan suatu saat pasti kamu akan melakukan macam yang dia lakukan. Itu kalau tengok orang buat salah, jangan ditertawakan. Betul kan? Ingatkan, kalau kita mentertawakan kesalahan orang itu, suatu saat kita akan melakukan kesalahan yang dibuat oleh Tuhan, kita akan ditertawakan oleh orang lain. Ini yang dimaksudkan oleh hadis Nabi riwayat Tirmizi, kata Ibnu Qayyim. Dalam Jami' Sahihnya, man ayyara akhahu bidzambin. Sesiapa saya yang mencela, menghina, mentertawakan kesalahan orang lain, lam yamut hatta ya'malahu. Orang itu tidak akan mati sebelum ia melakukannya. Allahu Akbar. Subhanallah. Maknanya sebelum matinya pasti orang itu nanti melakukan kesalahan seperti mana kesalahan orang yang dia tertawakan itu.
Artinya akan menemplak kita lah. Apa tuh dalam bahasa Melayu itu? Ada berbahasa menepuk air di dulang, menepuk air di dulang, terpecik muka sendiri ke apa? Wallah. Begitulah sunan ilahiyah. Tapi saya ingat sekali, samatah ini hanya anak atau mungkin cucu daripada hasad. Bila hasad sudah sebatilah itu, samatah pasti muncul, pasti. Tidak mungkin tidak. Jadi kalau kita nak menghilangkan samatah semata-mata tidak mungkin tanpa menghilangkan tok nenek moyangnya. Tanpa kita mencabut akarnya. Akarnya ini hasad. Maksudnya ada akad. Tapi kepada orang zalim, musuh, samatah diharuskan. Boleh. Dalam Quran banyak ya mas sekalian. Orang mukmin ya, sedih ketika mendengar Rum yang beragama Nasrani kalah di tangan Persia yang beragama syirik. Di Makkah itu. Lalu Allah turunkan surah Rum yang menyatakan tak apa, suatu saat nanti Rum akan perang balik dengan Persia. Dan waktu itu Rum menang. Pada saat kemenangan itu, Allah telah memberi pertolongan kepada kamu. Dan waktu kamu gembira, wahai orang mukmin, sebab pertolongan Allah. Betul. Berlaku peperangan Rom, Rom berjaya mengalahkan Persia. Kemenangan Rom ini sampai kepada pengetahuan Nabi. Pada tahun yang sama, Nabi oleh kemenangan, kejayaan mengalahkan orang kafir di medan Badar. Allah berfirman, "Fa yauma idzin yafrahul mu'minun." Saat itu orang mukmin akan bergembira. Binasrillah, dengan pertolongan Allah. Mendengar Majusi kalah, tepuk tangan. Kan Majusi orang kafir. Kafir musyrik. Rom, walaupun agama Nasrani mungkin sudah menyeleweng, tapi agama Samawi. Adalah persamaan dengan Islam. Di akhirat. Di akhirat. Orang-orang kafir yang dulu di dunia memusuhi orang Islam, menterorkan orang Islam, tak apa. Di akhir nanti dibalik. Fal yaumal ladzina apa tuh ayatnya? Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Surah Al-Mutaffifin itu. Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Surah Al-Mutaffifin, jamaah boleh tengok ayat berapa. Pada hari itu, pada hari kiamat nanti di surga, alladzina amanu, orang yang beriman, minal kuffar, daripada orang kafir, ya aku mereka tertawa. Orang-orang mukmin mentertawakan orang kafir. Orang mukmin berada di surga, orang kafir yang dahulu memusuhinya di dunia disiksa di neraka. Melihat itu orang mukmin gembira pada bukan. Nah, ini samatah. Jadi samatah pada musuh boleh. Tapi samatah terhadap orang mukmin tak boleh. Tak boleh ya. Nah itu banyak. Dan contoh sangat-sangat banyak ya. Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, seorang tabi'in, ahli fikih, ulama Kufah, salah seorang perawi hadis. Kita mendengar kematian Al-Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi, yang terkenal ganas itulah. Zalim, angkuh, pembenci, kotor, penumpah darah orang Islam. Kan terkenal ya, baca sifat Al-Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi. Dia orang Muslim, tapi pengganas kepada orang Muslim. Ramai orang Muslim yang dibunuh di tangannya. Tak tahu apa pun. Dia sangat jahat. Yang mengepung orang Islam di Ka'bah, baling Ka'bah dengan senjata, dengan anak panah, dengan tombak. Bayangkan. Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, seorang ulama besar pada zamannya, tabi'in, mendengar kematian Al-Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi, dia tertawa aja Mas Ilian. Dia tertawa, dia gembira hingga menangis. Ya kan? Setapalah samatah gembira karena musibah yang dialami oleh orang yang zalim, boleh.
tidak mengapa. Tidak mengapa. Bahkan Hamad yang menceritakan, dia berkata, "Ma kuntu ara ahadan yabki." Aku tidak pernah melihat seorang pun yang menangis minal farahi, kerana gembira. Hatta ra'aitu Ibrahim yabki minal farah. Sehingga aku melihat Syekh Ibrahim bin Yusuf bin Yazid Ibrahim bin Yazid An-Nakhai menangis karena gembira. Gembira hingga menangis. Gembira karena kematian. Mendengar kematian Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi, panglima Islam, tetapi itulah membantai semua musuh politiknya. Dahsyat, sahabat tabi'in dibantainya, Ka'bah dikepungnya. Terkenalah orang ini. Nah, itu tidak mengapa yang seperti itu. Baik. So, paham ya? Jadi ada 3 itu. Hasad, ghibthah, samatah. Tapi samatah itu tidak akan lahir tanpa hasad. Udah hasad, ya lahirlah samatah. Kalau hilangkan samatah, ya cabut dahulu akar hasad. Sehingga dalam uraian hadis ini jamaah sekalian, ulama memahami kalau itu hasad itu ada 2 katanya. Hasad itu kalau itu ada 2 jenis. Satu hasad yang madhmum, muharram, hasad yang tercela, haram menurut syarak, dan hasad yang mubah, yang harus. Hasad yang harus tadi saya buat namanya ghibthah. Istilahnya saya bilang ghibthah ya. Boleh sebut hasad harus, hasad mubah namanya ghibthah, tadi sudah dijelaskan. Hukum asal hasad adalah haram. Jika ghibthah terhadap, kata al-ghibthah fi amrin dunyawiyyin, ghibthah terhadap perkara-perkara duniawi seperti kesihatan orang, kita pun ingin sihat macam dia, kekuatan, ketenangan anak, dan sebagainya, kejayaan anak, itu harus. Ghibthah dalam masalah agama, seperti dia punya ilmu banyak dan beramal, kita pun ingin macam dia. Dia punya harta banyak, lalu kita pun ingin macam dia. Dia cukup istiqomah dalam ibadah sunnah. Hukumnya mustahabbah. Hukumnya mustahabbah. Jadi disunatkan atau digalakkan, ya, amat digalakkan. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, ini bermakna kalau kita dapat nikmat, orang lain pun dapat nikmat. Karena Allah membagi nikmat di antara hambanya. Sikap manusia kalau itu hanya ada 2. Kalau tidak syakir, syukur, ya hakid, dengki, itu je lah. Kita dapat nikmat, kalau kita syukur, selamat kita. Kita tidak melihat apa yang orang lain ada. Kita dapat nikmat, tapi kita hakid, bukan sekadar tidak melihat apa yang dalam diri kita. Sebenarnya kita akan melihat apa yang dari orang lain. Kenapa orang lain itu lebih? Kenapa orang lain lebih? Sehingga ada orang Arab kata, ya, yabdul usbu fauqa siyahi daiman aktsaru qadrah. Yabdul usbu fauqa siyahi daiman aktsaru qadrah. Rumput yang di seberang pagar sentiasa kelihatan lebih hijau. Itu kata orang Arab. Mungkin kalau kata jamaah apa tuh panggil? Grass of the van always look greener, kan? Atau the grass is always greener on the other side. Apalah, tapi bukan sama. Itu punca dengki. Sentiasa melihat rumput yang ada di rumah sebelah, sentiasa nampak lebih cantik saja. Lebih cantik.
Wah, boleh jadi rumput di sebelah itu taklah secantik mana. Tapi menurut pandangan dia hanya lebih cantik. Itu punca hasad. Melihat yang ada dengan orang lain macam lebih saja. Walau mungkin orang lain itu hanya dapat kurang daripada dirinya. Tak pernah melihat dia. Sentiasa melihat orang lain lebih. Pasti ada hasad. Kenapa ya orang tu lebih ini? Kenapa saya begini? Kenapa orang? Sentiasa yabdul usbu. Fauqas yahi daiman aktsara khudrah. Sentiasa melihat rumput yang ada di seberang pagar, sebelah pagar. Sentiasa look greener. Always greener. Macam mana tu nak menghilangkan? Kalau itu, tidak semestinya atau belum tentu orang yang jadi mangsa hasad ini, maksud, belum tentu dia punya kelebihan dibandingkan yang hasad, yang hasid. Belum tentu. Belum tentu maksud itu ada kelebihan dibandingkan hasid. Belum tentu. Kalau belum tentu, kenapa orang itu hasad juga? Ya, karena ia sentiasa melihat, merasa orang lain lebih. Boleh jadi ia lebih. Sebab itulah hasad itu penyakit yang paling bahaya dalam hati seseorang. Puncanya yang punya diri. Bukan orang lain. Tidak semestinya orang kaya, orang punya kelebihan menjadi sebab orang itu timbul hasad. Punca hasad itu ada dalam diri seseorang. Itulah bahayanya. Dan pepatah Arab mengatakan yang maksudnya, jika kita mengalami penyakit fisikal, fisik kita yang sakit, kitalah yang lebih tahu daripada dokter yang akan merawat kita. Betul ya? Jika sakit yang kita alami sakit fisikal, kita lebih tahu daripada dokter yang akan merawatnya. Kita sakit gigi, kita lebih tahulah daripada dokter. Ya Allah, ni dia yang ini dokter, ni gigi yang sini yang sakit, yang sini pun sakit, telinga pun. Kita lebih tahu. Dokter belum tahu, dokter tanya, sakit mana? Sakit apa? Gigi yang ini ke? Bukan, ini ke? Dokter bagi. Kita lebih tahu jika fisikal yang sakit. Tapi jika penyakit itu dalam hati, amrodul qulub, orang lain lebih tahu, lebih dahulu tahu daripada kita yang menderitanya. Itu bahayanya. Itu bahayanya. Sifat dendam, sifat iri, sifat dengki, sifat kasar, itu orang lain lebih dulu mengetahui daripada kita. Sebab itu orang lebih peka, lebih mudah sedar akan penyakit jasmani. Cepat-cepat jumpa dokter. Orang belum tahu pun dia sudah mengaku, saya sakit. Tapi coba kalau orang punya penyakit hati. Mana ada orang lain lebih tahu. Ya orang tu teruk lah. Karena kawan tu. Ya betul lah. Ya saya pun merasa dia pun pelik lah. Perangannya pelik, hatinya pelik. Susahlah, kita tak selesa lah. Yang punya diri langsung tak tahu. Sekali kawan mungkin agak menjauh, dia pun bingung. Apa pula you jauh daripada? Apa salah saya? Apa? Tengok. Itulah bahayanya bila orang dijangkiti penyakit hati. Amrodul qulub. Termasuklah dengki. Sehingga bahaya sekali. Sangat-sangat bahaya. Merusak segala-galanya. Kebaikan sudah pasti. Sebab kalau A dengki B, kalau A ini pernah berbuat baik pada B lah, pernah tolong, pasti akan diungkit-ungkit. Dan mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah dilakukan, penghapus pahala. Yang telah dilakukan, hapus. Peluang untuk melakukan kebaikan pada B tertutup. Sebab sudah dengki. Tadi saya katakan, nak tolong jangan harap. Minta tolong, kita pun tak akan bagi. Bagi salam pun kita tak jawab. Kita pun tak nak bagi salam. Setakat nak bagi salam pun tak mampu dah. Itu madarat
hasad dalam masalah terhadap agama. Tapi Saya pun dalam 50. Oh, 150. Tapi duit petrol semua kena bagi. Tapi dalam hadis tadi, jemaah sekalian, Nabi memberitahu hasad itu makan kebaikan, al-hasanat. Nabi tidak khaskan hasanat mana. Kebaikan agamakah? Kebaikan duniakah? Kebaikan akhiratkah? Kebaikan zohiriyahkah? Kebaikan jasmaniyahkah? Batinahkah? Nabi tak sebut. Maknanya bersifat umum. Itulah. Al-hasanat itu bersifat umum. Yang dirusak oleh hasad, kebaikan yang dirusak oleh hasad itu kebaikan apa saja. Tentang kebaikan agama sudah jelas. Kebaikan amalan sudah jelas. Kebaikan persaudaraan sama muslim sudah jelas. Tapi rupa-rupanya saya terkejut ya mas kalian. Pernahlah. Ya, setelah saya cari-cari, saya ingat-ingat, saya cari-cari, saya ingat-ingat, akhirnya saya terjumpa. Ketika dahulu belajar hadis, saya ini, pensarah pernah cerita, saya ingat ceritanya, saya ingat apa namanya, yang ingatnya saya cari-cari, ya, saya Google jumpa, subhanallah. Seorang dokter Jepun, namanya Dr. Shigeo Haruyama. Ini kisah ya masa belajar ada di sini. Dahulu pensarah pernah cerita keburukan hasad boleh meranapkan kebaikan. Al-hasanat. Dan hasanat kata pensarah saya dulu itu sifatnya umum. Bukan hanya kebaikan dalam agama dunia akhirat. Apa saja termasuk fisikal kita. Hasad itu boleh merusak fisikal kita. Jasmine kita. Lalu saya, oh iya dahulu penjasara pernah cerita gini dokter, apa nama dia? Ingat. Akhirnya ingat nama dia. Saya ingat Haruyama itu lah. Haruyama. Ya, saya coba Google jumpa. Jamaah boleh lihat. Seorang dokter Jepun, dia pakar kesehatan holistik lah dipanggilnya. Namanya Dr. Shigeo Haruyama. Yang lahir di Kyoto tahun 1940-an. 40. Beliau bercerita dalam buku beliau The Miracle of Endorphin. Jadi menceritakan bahwa sifat dengki ini, bila orang sudah dengki, hasad, maka otaknya, dalam otak seorang itu, akan mengeluarkan sejenis hormon beracun. Ada hormon beracun, namanya noradrenaline. O-R-A-D-R-E-N-A-L-I-N-E. Ini hormon racun, perusak. Otak dia tiba-tiba mengeluarkan. Ini hormon perusak ini, racun ini, noradrenaline. Yang hormon ini ketika keluar, boleh keluar makin banyak, semakin besar, semakin sering dengkinya, semakin banyak keluar, ia berpotensi merusak jaringan tubuh kita. Merusak jaringan saraf tubuh kita. Dan hormon ini tumbuh begitu subur, sangat pantas, cepat, ketika seseorang iri dan dengki. Bayangkan kalau tiap hari, setiap harinya irinya timbul, dengkinya timbul. Berapa banyak?
norendorfin yang dikeluarkan oleh otaknya. Sedangkan ia yang hormon beracun yang berpotensi merusak sel-sel tubuh seseorang. Jaringan saraf akan jadi rusak. Masya Allah. Ketika Nabi memberitahu kita, hasad merusak kebaikan, rupanya bukan hanya merusak kebaikan dari segi pahala, agama, dunia, akhirat, bahkan merusak fisika seseorang. Oke lah, kalau yang dengki katalah orang kafir. Kan agamanya memang dah rusak. Orang kafir agamanya dah rusak. Amal baik orang kafir memang tak diterima. Ya. Dunianya rusak, akhiratnya rusak, agamanya rusak, amal baiknya tidak diterima karena dia kafir. Nah, kalau itu, jika Nabi kata hasad itu makan kebaikan, kebaikan orang kafir yang mana yang dirusak oleh kedengkiannya? Kalau kita kata, ya kebaikan amalnya memang dah rusak sebelum mereka dengki. Betul kan? Agamanya sudah rusak walaupun dia tak dengki. Akhiratnya rusak walaupun dia bebas dengki. Apakah ini bermakna hadis ini tidak berlaku bagi orang kafir? Berlaku. Dari aspek mana hadis ini berlaku bagi orang kafir? Bahwa orang kafir bila dengki pun akan rusak kebaikannya. Kesehatan tubuhnya. Jaringan saraf dalam tubuhnya mudah berpotensi untuk dirusak oleh satu hormon perusak yang keluar dari otaknya. Norendorfin, noradrenalin yang berpotensi merusak. So hadis ini benar-benar nilai ijaz ilmi, kemukjizatan dari segi ilmiah yang tak terbantahkan, yang berjaya mengkaji ini. Seorang doktor non-muslim, pakar kesehatan holistik daripada negeri Sakura, matahari terbit, Dr. Shigio Haruyama. Semakin yakin kita akan kebenaran sabda Nabi. Semakin yakin kita akan kerasulan baginda Nabi. Nabi bukan hanya cerita daripada aspek agama, tapi Nabi juga jadi aspek kesehatan tubuh badan. Yang akhirnya baru diakui. Iya rupanya. Akhirnya dengki ini, sifat yang merusak, dilakukan oleh siapa saja. Oleh muslim kan, dan muslim kan, oleh orang kafir kan, oleh dan lain sebagainya. Dan satu juga penemuan ilmiah luar biasa. Setelah bangkainya dibuat otopsi berkali-kali, terakhir oleh Maurice Bucaille daripada Perancis, bangkai si Fir'aun. Salah satu kesimpulan yang luar biasa, jaringan saraf Fir'aun ini boleh katakan rusak total semasa hidupnya. Rusak, boleh katakan tidak berfungsi. Kenapa begitu hancur? Mereka bingung memahaminya. Yalah kalau katakan tanah mati, tenggelam, sebelum masa hidup sudah rusak. Sehingga ada yang berandaian. Ya, karena Fir'aun orang yang dijangkiti penyakit yang sangat parah. Terlalu banyak. Satu dari penyakit yang menjangkiti Fir'aun sangat parah, hatinya ini, dengkinya luar biasa. Fir'aun ini punya penyakit dengki yang mungkin iblis pun panggil dia abang. Ya, jadi itu tidak dapat dinafi oleh siapapun, termasuk orang yang non-muslim. Jadi jamaah sekalian, disinilah saat ini ada letak kebijaksanaan, kecerdasan, kejelian, kecermatan. Ibnu Hajar Asqalani menyusun Bulughul Maram, diletakkan di hadis pertama ketika beliau nak menceritakan tentang masawiul akhlak, sifat dengki. Karena ini ibu segala penyakit nanti. Yang lain itu turunannya.
Jadi amalan yang keras ya, jadi bukan benda yang remeh. Kalau kita amat mengambil berat tentang sholat fardu, sehingga kita merasa berdosa dan diancam neraka bila kita leka dan lalai, hendaklah kita juga mengambil berat tentang sifat dengki, karena kita bila melanggarnya juga diancam dengan jahanam. Bila kita takut meninggalkan sholat fardu, takut mencuri, dan kita juga takut dijangkiti sifat dengki. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya menyampaikan. Alhamdulillah kalau berkongsi bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.